Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kenikmatan hidayah, inayahnya serta taufiknya, menjadikan kita semua dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi. Kita lanjutkan kemarin tentang permasalahan bagaimana kemudian kezaliman dan dosa. Ya. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membahas tentang bagaimana hukuman Allah, ya, bagi orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, ya, kepada dirinya, maka Allah cerminkan lewat pemimpinnya. Kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan yang merajalela, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gambarkan lewat pemimpinnya. Disebutkan innal fitnata wallahi disebutkan oleh Al-Hasan bahwa innal fitnata wallahi ma hiya illa al-uqubatu min Allah azza wa jalla 'ala nas. Ya, sesungguhnya fitnah itu, kata Al-Hasan, demi Allah, dia merupakan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia. Artinya, ketika munculnya kemaksiatan di mana-mana, maka Allah akan timbulkan di tengah-tengah mereka fitnah. Kemudian juga dijelaskan lagi bahwa
nadhara ba'dal anbiya bani Israil ya ila ma yasna'u bihi bukhtan nasr. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi mengisahkan tentang bukhtan nasr, tahu ya, pemimpin di zaman itu. Atas siapa? Atas Bani Israel. Ya, terjadi dialog antara Daniel dengan Bukhtun Nasr. Ya, pada waktu itu. Kemudian maka dikatakan bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Kenapa? Ma'asyiral mu'minin, disebutkan bahwa karena perbuatan kami sendiri engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Maka kemudian Bukhtun Nasr mengatakan kepada Daniel, "Malladzi sallatani ala qaumi?" Apa yang menyebabkan aku menjadi penguasa kaum? Kata Bukhtun Nasr. Ya, kenapa aku bisa jadi penguasa kaum? Maka kemudian Daniel mengatakan, "Idhamu khati'atika wa dhulma qaumi anfusahum." Ya, engkau itu bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena besarnya dosamu dan kezalimannya kaumku terhadap dirinya sendiri. Akhirnya jadilah engkau pemimpin. Jelas ya Pak? Berarti pemimpin selama ini itu cerminannya rakyat. Jadi kalau kemudian rakyat itu dalam posisi dolim yang luar biasa, pemimpinnya persis Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang ada adalah hambanya mendolimi dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana kejadian-kejadian di zaman waktu itu. Bahkan sekarang pun dalam posisi hal yang sama sebenarnya. Makanya kalau kita bilang kita ini harusnya introspeksi ya, dan balik kemana? Balik ke diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika hambanya itu ya berusaha untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka pemimpin yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hambanya itu zalim dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka sesuai dengan kezalimannya masing-masing. Jelas ya ikhwan? Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian wa dzakara Ibn Abi Dunya min hadithi Ammar ibn Yasir dari Hudzaifah ibn Yaman bahwasanya Nabi SAW bersabda. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam riwayatnya dari Ammar ibn Yasir dan Hudzaifah ibn Yaman bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Annallaha azza wa jalla idza arada bil abdi niqmatan amadal atfal." Kalau Allah azza wa jalla mau ya memberikan kepada hambanya adab kebinasaan, maka Allah akan matikan anak kecil. Kenapa Allah matikan anak kecil? Anak kecil ini nggak salah, nggak punya dosa apa-apa, paham ya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan mereka. Satu. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat wanita-wanitanya menjadi mandul. Berarti melahirkan generasi enggak? Enggak. Wanita-wanita dewasa di saat itu ya, mereka akan menjadi apa? Menjadi mandul. Dan yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fatanzilun niqmah wa laysa fihim marhum. Ya, maka Allah turunkan kepada mereka adab ya, kemudian tidak ada satupun orang yang pantas untuk dikasihani. Yang sisa apa?
generasi itu nggak ada anak kecilnya kan, ya nggak apa-apa. Yang sisa orang-orang dewasa yang selesai habis. Ya, ini karena dosa yang kemudian mengerikan ya. Masallallahu. Selanjutnya ya, disebutkan di dalam riwayat dari Malik ibn Dinar, qala qara'tu fil hikmah. Malik ibn Dinar itu dia membaca dalam sebuah hikmah, disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan anallah malikul muluk, bahwa aku adalah raja di raja, kata Allah. Qulubul muluki biyadaya, hati para pemimpin itu ada di tanganku. Ya, faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan. Barang siapa yang mentaatiku, maka aku akan berikan di antara mereka kasih sayang. Berarti apa? Antara pimpinan dengan rakyat saling menyayangi. Ya. Kemudian juga waman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, aku akan jadikan di antara mereka adab. Kenapa? Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Maka jangan kalian menyibukkan diri dengan mencaci para pemimpin. Kenapa? Walakin tubu ilallahi a'tifuhum alaikum. Akan tapi bertobatlah kalian kepada Allah. Ya, tubu ilayya, tobatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengasihi kalian di antara kalian. Jadi caranya, kalau ada pemimpin yang zalim, rakyatnya harus tobat. Baru Allah kasih itu, nanti muncul keadilan di situ dan kebaikan. Itu solusi sebenarnya. Makanya saya mau tanya, antara zaman Abu Bakar sama Umar, sama zaman Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, itu sama apa beda? Beda kan? Nah, nanti kita akan lihat bedanya gimana. Ya, jelas ya ikhwan. Ini zaman sahabat loh. Kita belum turun ke tabi'in. Paham ya? Zaman sahabat aja udah kayak gitu. Apalagi nanti zamannya tadi. Mulai fitnah terjadi zamannya kapan? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh oleh kaum muslim sendiri. Ali bin Abi Thalib sama. Kenapa kok Abu Bakar zamannya Abu Bakar dan Umar kok tenang-tenang aja? Memang Umar bin Khattab terbunuh oleh orang bukan orang muslim, orang majusi. Berarti apa? Keadilan di zaman itu kaum muslimin merasakan keadilan yang dahsyat. Makanya Umar bin Khattab tanya, ya, siapa yang bunuh? Apakah itu orang muslim? Maka kemudian dikatakan bukan yang bunuh. Karena takut. Berarti kalau yang bunuh orang muslim, berarti ada permasalahan di situ. Ada yang salah. Paham ya? Ada yang enggak adil. Subhanallah, sampai di titik itu juga pelajarannya. Masyaallah, ini rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, dikatakan oleh Malik ibn Dinar, kalau sudah dikatakan oleh Al-Hasan, dikatakan apa? Idza arada Allahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila ulama'ihim. Ya, ulama'ihim ini adalah orang yang, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada sebuah kaum kebaikan, Allah akan jadikan pemimpinnya itu orang yang lemah lembut,
Jelas. Tapi sebaliknya, maka kemudian dikatakan wa faya'ahum inda sumahaihim. Ya. Dan faya ini kalau kita bilang harta yang didapatkan bukan dari rampasan perang, dari jizyah dan yang lainnya, ya, itu nanti hasilnya, ya, yang didapatkan oleh pemimpin nanti akan diberikan kepada pemimpin yang murah hati. Berarti rakyatnya kira-kira apa? Makmur, jelas. Tapi wa idza aradallahu biqaumin syarran, kalau Allah menginginkan kepada sebuah kaum keburukan, ja'ala amrahum ila sufahaihim. Allah akan jadikan pemimpin mereka orang yang jahil, bodoh. Kemudian wa faya'ahum inda bukhalaihim, dan hartanya negara itu akan dikasih kepada orang yang pelit. Tahu nih? Ya. Mikirin kepentingan siapa? Dirinya sendiri. Subhanallah ya Allah. Jadi inilah efeknya bagaimana memberikan. Bahkan pernah diriwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Qatadah, dikatakan oleh Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, anta fis sama'i wa nahnu fil ard. Kata Nabi Musa, ya Allah, engkau di langit, kami ini di bumi. Ya. Fama alamatu ghadabika min ridha. Maka apa tanda-tanda yang murkamu atas dari ridhamu? Kapan engkau murka, kapan engkau ridha? Istilahnya seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan, idza ista'maltu alaikum khiyarakum fahuwa min alami ridha'i ankum, min alamati ridha'i ankum. Kalau aku memanfaatkan orang yang baik di antara kalian, maka itu tanda aku ridho sama kalian. Memanfaatkan sebagai apa? Pemimpin. Tapi wa idza istamatu alaikum syararakum fahuwa min alamati sukhti alaikum. Kalau aku memanfaatkan orang-orang yang buruk di antara kalian sebagai pemimpin kalian, maka itu tanda murkaku kepada kalian. Berarti kebanyakan sekarang kita bicara dimurkai atau dimurkai? Dimurkai. Makanya adab di mana nggak selesai ini, nggak selesai itu, terus kayak bersambung cuma apa namanya masalahnya, dan nggak berhenti ya. Ada aja. Sebentar pusing ini, sampai istilah kita nih, ya orang yang bisa tenang cuma satu, yang nggak lihat HP sama nggak lihat itu, betul nggak? Baru pikirannya agak tenang, karena saking Allah berikan masalah itu bersambung. Subhanallah. Ya, inilah sebenarnya makanya di posisi ini banyak orang yang sadar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat masjid-masjid rata-rata sekarang ramai. Hampir 5 waktu orang kemudian sadar. Kapan itu? Setelah Allah kasih hukuman. Baru kemudian kita merasa bahwa satu-satunya jalan untuk bisa bahagia adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan gak ada yang lain sama sekali. Karena setiap manusia hampir bisa dikatakan kita ini kayak krisis kepercayaan. Ketemu orang nanti takut, kalau ini kok gimana, kalau gini gimana, anak sudah kenyang digini, anak sudah kenyang digituin. Subhanallah. Inilah efek bagaimana kemudian berjalannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murkanya ketika kemudian manusia itu sudah tidak peduli sama urusannya Allah saja. Kemudian Fudail ibn Iyad pernah mengatakan, dan dinukil oleh Ibn Abi Dunya mengatakan, Allah ila ba'dil anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi, idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni. Kalau orang-orang yang mengenalku berbuat maksiat kepadaku, aku akan jadikan orang yang tidak mengenalku sebagai penguasanya. Orang kenal Allah tapi maksiat. Apa bedanya sama orang yang kenal sama Allah? Sama apa beda? Karena orang yang kenal Allah harusnya mereka menjalankan hak-haknya Allah. Harusnya secara garis besar.
Tapi begitu orang yang kenal Allah, mereka ingkar sama Allah, pemimpinnya dibuat gak kenal sama sekali. Habis sudah. Jadi kalau kita ngomong sama pemimpin, istilahnya di posisi kayak gini, pakai dalil masuk dah. Masuk gak? Gak akan. Antum mau datengin karena gak kenal. Karena di saat itu kita orang yang kaya gak kenal sama Allah. Ini realnya. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar birraf'ihi, ini marfu hadisnya. Dari Abdullah bin Umar mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwa yang ada di tangannya, "La taqumu sa'ah hatta yab'atha Allahu umara kadzdzaba." Kadzdzaba. Enggak akan pernah kiamat itu terjadi sampai Allah Azza wa Jalla mengutus pemimpin siapa? Pendusta. Satu. Jelas ciri-cirinya. Dua, wuzara fajar, wuzara fajar, ya, para menteri yang durhaka. Kemudian urafa dhalama, para penolong yang apa namanya? Para penolong yang apa? Yang bukan awan dan khawana, ya. Awan itu penolong yang khianat. Bayangin orang nolong tapi kemudian apa? Khianat. Terjadi nggak? Ngomongnya nolong tapi kita ditipu. Itu. Jelas? Lanjut lagi, ya. Kemudian urafa dhalama, ya. Urafa ini kalau kita bilang apa? Kayak cendekiawan. Cendekiawan itu orang-orang yang pintar tapi dolim. Orang yang pintar itu harusnya kan baik, paham, ngerti, paham. Orang ngerti agama tapi dolim. Kebayang? Terus kemudian qurra fasaqah, orang yang ahli baca Quran tapi fasik. Jadi Qurannya cuma di mana? Nyampe di lisannya kok. Nah kalau di posisi kayak gini ya ikhwah, yang kita bisa percaya siapa? Siapa kira-kira? Makanya jangan heran kalau kemudian kita curigaan sama orang. Nah, ini nolong ikhlas ya. Zaman sekarang gak ada yang ikhlas, gak ada makan siang yang gratis. Ya apa enggak? Kayaknya dia punya maunya. Akhirnya apa? Orang nolong dengan karena Allah, kitanya jadi gak enak karena apa? Takut dimintai timbal balik. Terjadi gak ini? Banyak. Orang nolongnya karena Allah, dia rela. Tapi banyak orang yang gak percaya. Gak percaya. Sudah banyak yang model kayak itu. Ngomongnya gitu gak punya kentaan yang lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai mengerikan seperti itu. Bahkan sampai dikatakan, ya, ciri-cirinya simahum simaur rohban. Ciri-cirinya mereka itu tandanya kayak, masya Allah, orang rahib atau rahib, ahli ibadah, ahli agama rahib. Ya. Kemudian wa qulubuhum antanu minal jif, hati-hatinya itu lebih kotor daripada jif, yaitu bangkai. Bayangin, casingnya saleh, hatinya bangkai. Kemudian dikatakan wa ahwa'uhum mukhtalifah, hawa nafsunya itu mereka punya hawa nafsu yang macam-macam. Di balik itu kenapa bangkai? Karena punya apa? Punya niat buruk yang macam-macam ya. Masing-masing dengan niatnya. Ya. Kemudian juga dikatakan fayaftahullahu lahum fitnatan ghabra mudlimah fayatahalakuna fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu fitnah yang membinasakan dan gelap gulita. Pertanyaannya nih, tahu istilah mudlimah, gelap gulita?
Antum kalau di tempat yang sangat gelap luar biasa, kira-kira tangan kelihatan enggak? Jangankan tangan, ngelihat kebenaran bisa nggak istilahnya? Bisa. Tahu nggak mana benar mana salah? Bahkan kita sendiri lagu, yang saya lakukan benar atau salah? Saking gelapnya sampai seseorang di saat itu melakukan sesuatu, mereka akan terjerumus ke dalamnya dan melakukan kesalahan. Gak jelas. Ya. Kemudian ya, dikatakan lagi, ya, walladzi nafsi Muhammadan biyadihi la yunqadhanna al-islamu urwatan hatta la yuqal Allah. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya tausiqul Islam, talinya Islam. Islam itu dengan diikat, ya, itu akan lepas sedikit-sedikit, urwah, ya, sampai kemudian tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Ya, kenapa? Maka kemudian dikatakan wala ta'muranna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar aw sallatanallahu 'alaikum asyrarakum fayasumunakum su'al 'adab thumma yad'u khiyarakum fala yustajab lahum. Kemudian dikatakan hendaklah kalian di saat itu perintahkanlah kepada yang kebaikan dan melaranglah kemungkaran. Kalau ini nggak terjadi di zaman kezaliman, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang yang menguasai kalian adalah orang yang paling buruk di antara kalian. Kemudian dia melakukan keburukan, kezaliman atas kalian dengan keburukan yang luar biasa. Sampai kita kesana kesini nggak tenang. Dan yang lebih parahnya lagi, kemudian orang yang baik di antara kalian berdoa sama Allah nggak dijawab. Kalau sudah berdoa sama Allah nggak dijawab, ada solusi nggak sih? Gelap total. Orang nggak bisa keluar dari situ. Orang yang taat sama Allah nggak dijawab sudah. Kenapa? Peduli kalian. Itu efek kalau sudah Allah murka. Orang kalau sudah nggak peduli satu dengan yang lainnya, orang mau dikatakan saleh, kadang-kadang apa? Tolong doakan, tapi doanya nggak dijawab sama Allah saja. Kemudian juga dikatakan, la ta'muranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, au la yab'atsanna Allahu 'alaikum man la yarhamu saghirakum wa la yuwaqqir kabirakum. Dikatakan, hendaklah kalian menyeru kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan menahan daripada kemungkaran, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di antara kalian, ya, orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada yang kecil dan enggak menghormati yang dewasa. Terjadi banyak. Seorang kadang-kadang sekarang kok anak-anak kecil kok gini. Kita lihat yang dewasa satu dunia desa ini. Kadang-kadang yang kecil anak bisa menjadikan orang tuanya sebagai budak. Terjadi nggak? Ketika orang tua nggak nurutin anaknya, anaknya nyiksa orang tuanya. Ini terjadi gara-gara apa? Orang sudah nggak peduli sama urusannya sama Allah saja. Akhirnya Allah jadikan kehidupan yang sangat mengerikan. Orang yang dewasa mulai melihat anak kecil sudah nggak ada kasihan. Tidak ada di dalam kamusnya kata-kata kasihan. Kadang-kadang tiba-tiba anak hilang, tiba-tiba mereka meninggal begitu saja, tiba-tiba gini. Kita sampai mikir, kok gak ada perasaan kemanusiaannya? Yaitu yang terjadi. Hidup ala binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjutkan lagi. Maka dikatakan dawawinu indallahi azza wa jalla, kata Rasulullah SAW. Ingat, dosa itu, makanya kita bicara kezaliman, dosa kita sama Allah itu dibagi sama Allah jadi 3 bagian. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, dikatakan diwan la ya'dallahu bihi syai'an
ada catatan yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pedulikan sama sekali. Kemudian diwan la yatrullahu minhu syai'a. Ada catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan sama sekali, pasti akan balas. Kemudian diwan la yaghfirullah, catatan dosa yang Allah tidak akan ampuni. Jelas, yang pertama catatan yang Allah nggak perhatikan. Yang kedua catatan yang Allah nggak akan pernah biarkan karena balas di sini ada kena kisosnya. Ya, yang ketiga adalah catatan yang Allah nggak bakal ampuni. Jelas. Kemudian dikatakan fa'amma diwanul ladzi la yaghfirullah fasyirku billah. Catatan yang Allah nggak bakal ampuni adalah kesyirikan. Ini nggak bakal diampuni. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan syirik kecil itu diampuni enggak? Enggak. Orang melakukan syirik kecil enggak diampuni. Tapi bedanya antara syirik kecil sama syirik besar, perhatikan. Syirik besar itu saking enggak diampuninya sampai dia keluar dari agama. Jelas? Kalau sudah keluar dari agama, efeknya apa? Surga atau neraka? Ada celah surga? Tidak ada. Sepakat ya? Kemudian syirik kecil itu, ya, itu kalau orang mati dan belum bertobat. Kita bicara belum bertobat ini, karena hitungannya pas waktu kematian. Kalau bertobat lain cerita. Ya, mau syirik besar, mau syirik kecil, kalau bertobat lain cerita. Kalau dia syirik kecil belum bertobat, ya, kira-kira diampuni nggak? Enggak. Kata, tapi disebutkan apa? Syirik kecil ini ngeluarin seseorang dari Islam nggak? Enggak. Maka dia masuk ke dalam catatan dosa yang nggak bisa hilang. Jelas. Sedangkan dosa selain itu bisa Allah ampuni. Ya. Urusannya kita sama Allah itu bisa Allah hapuskan semua. Tapi tidak dengan posisi syirik yang sampai dikatakan syirik kecil ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan hukum dia dan kena neraka. Walaupun posisinya nggak kekal. Ini yang kemudian dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masalahnya. Makanya pahami baik-baik ya. Judulnya kalau semuanya syirik, ya, orang yang syirik kecil, saya kasih contoh. Ada dua kesyirikan, ya, yang kita kadang-kadang nggak sadar. Ya, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, ya, yang pertama adalah ujub. Ujub itu syirik bukan? Bangga diri itu syirik bukan? Hah? Bangga diri itu syirik. Syiriknya sama siapa? Siapa yang dibuat menyekutukan Allah? Dirinya sendiri. Jadi ngerasa perbuatan yang dia lakukan semua karena dirinya. Allah bukan sebagai pemberi anugerah. Enggak, dirinya yang ngasih anugerah sama dirinya. Paham? Maka ini disebut dengan syirik kecil. Dia syirik sama dirinya. Sedangkan riya syirik bukan? Siapa yang dijadikan sekutunya? Pendapat orang lain. Karena yang diharapin apa? Pujian. Maka orang lain yang dijadikan. Walaupun itu dalam posisi kecil, tapi dua-duanya membinasakan. Antum tahu ya bahwa orang yang ujub, yang bangga diri, dan orang yang putus asa itu setara, persis dong. Dia punya kesamaan di mana? Dikatakan ya bahwa orang yang putus asa ini dia putus asa dari kebaikan. Jelas, karena dia merasa sudah nggak ada peluang lagi. Paham ya? Orang yang ujub juga putus asa dari kebaikan nggak? Iya. Gara-gara apa? Dia ngerasa sudah dapat kebaikan. Dia ngerasa dari amalnya dia sudah pegang kebaikan itu. Oh, Allah pasti jamin saya masuk surga. Loh, gak terasa banyak gak ini? Ketika kita melakukan amalan yang gede dalam seumur hidup, ada satu prestasi yang besar, itu yang diingatkan seumur hidup. Insya Allah kita tidak masuk neraka. Kenapa? Ada prestasi, ada
dari salah satu orang sahabat tidak ada yang ngomong gitu. Paham di sini? Mereka semua khawatir sama amalnya kalau nggak diterima sama Allah. Tapi orang yang kemudian bangga diri, dia bisa meremehkan urusannya sama Allah dan berhenti dari amal. Kenapa? Karena merasa sudah ada hal yang memasukkan dia ke surga. Jelas ya? Makanya kemudian ngerasa puas. Kalau orang sudah ngerasa puas, kira-kira semangat nggak mau ngelakuin lagi yang lain? Ya enggak, sudah cukup, merasa cukup sama dirinya. Ya ini yang bahaya. Akhirnya kira-kira minta sama Allah setiap saat ampunan dan rahmat? Jawabannya enggak, karena ngerasa cukup, sudah selesai. Ini perkara yang mengerikan dan kesyirikan yang kita kadang-kadang enggak kerasa. Makanya Rasulullah mengatakan laulam tudnibu, kalau kalian enggak berbuat kesalahan, la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Aku takut kepada kalian perkara yang lebih parah daripada itu. Daripada dosa yang kemudian pada umumnya orang melakukannya. Pada umumnya orang yang gampang kepleset sama dosa itu. Dia ngerasa salah. Orang kalau sudah berdosa, ngelakuinnya apa? Apa solusinya? Taubat. Kalau ngerasa dosa. Ini orang nggak ngerasa dosa lebih parah. Yaitu apa kata Rasulullah? Al-ujub, bangga diri. Makanya iblis berapa tahun masuk surga? Berapa tahun ibadah sama Allah iblis? Berapa tahun jadi orang yang taat? Ribuan tahun. Ribuan. Iblis itu dimasukin surga luar biasa. Lama. Kemudian sekarang jadi apa? Makhluk yang terkutuk. Apa penyebabnya? Satu toh, bangga diri. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Adam, dan itu masih pertama. Langsung Allah berikan apa? Predikat terlaknat seumur hidupnya. Kira-kira ketaatannya ini bertahun bekas atau hilang? Hilang total. Kehapus. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, Allah SWT kemudian dikatakan Allah berfirman innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang mengikutkan Allah maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa amma diwanu alladzi la ya'tallahu bihi syai'a fadulmul ibad nafsuhu fi ma bainahu wa bain rabbih. Ya. Min saumin yaumin tarakahu aw salatin tarakaha. Dikatakan kedaliman manusia, catatan amalan yang Allah tidak terlalu perhatikan adalah kedaliman manusia antara dirinya dengan Allah. Tapi kita bicara sekecil. Seperti contoh seseorang yang meninggalkan puasa ya dalam posisi lalai, ninggalin salat dalam posisi lalai ya. Paham ya? Bukan kemudian karena nggak yakin sama kewajibannya, lalai. Jelas? Ya, fa inna Allah azza wa jalla yaghfiru dzalika wa yatajawazu insyaallah. Maka Allah SWT ya itu dapat mengampuni dosa-dosa ini, kemudian Allah SWT bisa memaafkan dengan izinnya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi diadab, bisa jadi dimaafkan. Makanya disebut dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya wa amma diwan alladzi la yatrukullahu minhu syai'an fadulmul ibad ba'dhum ba'd al-qisas la mahala. Dikatakan tadi catatan yang enggak bakal Allah tinggalkan sedikit pun. Pastikan adalah kezaliman manusia satu dengan yang lainnya, dan pasti dikisos, tidak ada lagi celah untuk berpaling. Jadi pasti kena. Jelas? Ya. Apa pelajarannya ya ikhwah? Ya, dari sini ya, dikatakan Allah SWT berfirman bagaimana kezaliman di zaman Fir'aun. Kenapa Allah mengutus di antara Bani Israel itu pemimpinnya kayak Fir'aun? Karena Allah mengatakan dalam surat Zukhruf ayat 54, Allah mengatakan afanadribu ankumud dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Ya, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan
lalu mereka patut kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Firaun itu kalau nyuruh rakyatnya takut ya? Kenapa kok diutus di antara mereka Firaun? Maka ayat ini menjelaskan bahwa kaumnya Firaun itu orang-orang fasik. Ya. Yahudi di saat itu adalah orang-orang fasik. Ya. Oleh karena itu Allah menjadikan orang yang seperti mereka sebagai penguasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatwanya, orang-orang yang bodoh yang tidak beramal dengan ilmunya, ia selalu mengikuti hawa nafsunya, maka akan menjadi seperti itu. Ya. Akhirnya pemimpin ini kayak siapa? Firaun. Bahkan Al-Ajlauni berkata dari Imam Tabrani rahimahullah meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Basri dia mendengar seorang laki-laki mendoakan keburukan untuk Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena kekejamannya. Hajjaj ibn Yusuf itu, ya akhwah, berapa ribu yang dibunuh sama dia? Di zamannya ada 120 ribu mayat. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ya. Makanya disebutkan, saya tutup dengan ini kisahnya. Pada waktu itu, ya, Hajjaj ibn Yusuf didoakan keburukan kan, oleh salah. Maka kemudian Imam Hasan Basri mengatakan apa? Janganlah engkau lakukan itu. Kenapa? Kalian diberikan pemimpin seperti ini karena diri kalian sendiri. Kami khawatir jika Hajjaj digulingkan atau meninggal, maka monyet dan babi yang akan menjadi penguasa kalian. Sebab nanti kalau digulingkan, maka pemimpin berikutnya lebih dolim jauh daripada sebelumnya. Jelas? Sebagaimana telah diriwayatkan, pemimpin kalian adalah buah dari amal kalian. Kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti kalian. Makanya subhanallah ya ikhwah, pernah ya Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang ya mengenai kenapa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu rakyatnya taat. Siapa yang tanya? Dikatakan Abidatus Salmaini. Dikatakan apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib tanya, wahai Amirul Mukminin, apakah gerangan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa semua rakyatnya tunduk dan patuh kepada keduanya? Wilayah kekuasaan yang semula sempit menjadi apa? Meluas kekuasaannya. Tapi di saat engkau menggantikan posisi keduanya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, rakyatnya tidak lagi tunduk dan patuh kepada kalian, sehingga kekuasaan yang luas jadi sempit. Jelas? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, karena rakyat mereka berdua adalah orang-orang yang seperti aku dan seperti Utsman. Orangnya taat. Dan sementara rakyatku sekarang adalah orang-orang yang seperti dirimu yang tanya. Akhirnya pada menjadi orang pembangkang. Jelas? Ya, inilah pelajaran besar. Zaman sahabat sudah kayak gitu. Apalagi zaman yang jauh dari sahabat dan jauh dari orang-orang saleh sebenarnya. Maka satu-satunya jalan adalah masing-masing diri kita bertobatlah kepada Allah SWT. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa selamat dari fitnah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuknya, dan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diberikan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.